Dekopin bisa bolak-balik itu, sebenarnya kekuatan kooperasi kita itu di Dekopin, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok Dekopin Munas dan kita kembali back to the unity. Ayo berkoperasi, Koperasi bangkit, ayo berkoperasi. koperasi jaya. Semua masyarakat, jadi koperasi ini bisa merambah atau mengerjakan banyak sektor usaha. Jadi selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi, tujuan berikutnya adalah meningkatkan kontribusi koperasi dalam produk domestik bruto Indonesia. Ya, nah gini, memang tantangan kita ini kan regenerasi. Di koperasi ini harus ada regenerasi, terutama juga untuk menarik minat generasi muda untuk berkoperasi gitu. Karena itu tahun 2025 sebagai kooperatif internasional year atau tahun koperasi internasional, kita manfaatkan momentum tahun depan untuk menjadi tahun kebangkitan koperasi di Indonesia. Simposium ini kita gelar untuk mengakumulasi semua pemikiran-pemikiran orang koperasi yang sekarang ada di beberapa asosiasi. Ada Porkopi, ada Porkom KBI, ada APPI, ada AMKI, ada ADEKMI. Nah, mereka teman-teman kita semua daripada berbeda kita kumpulkan dalam satu pertemuan seperti ini dan mereka memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang ini nanti akan kita jadikan sebuah rekomendasi kepada Pak Menteri. Nah, rekomendasi ini juga nanti akan kita bukukan juga sebagai pegangan di tahun 2025. Inilah koperasi yang dipikirkan oleh para pegiat koperasi dari 102 orang yang hadir sepanjang pagi ini dari 32 koperasi. Kita tidak akan berhenti memperjuangkan karena selama ini koperasi tidak punya tempat di jalur tengah perekonomian nasional. Kita nggak bisa tender, pengadaan nggak bisa, seolah-olah kitanya naktiri. Masuk bursa juga diragukan, apalagi tender jalan tol. Kan koperasi bisa sebenarnya. Nah, forum ini kita ingin terus mendorong mumpung menterinya mau, ya. Menterinya udah bilang dia akan bilang saya akan menjadi the die harder. Itu berarti keras banget dia ngomong begitu. Makanya orang koperasi juga nggak boleh diem, ya. Kita harus terus maju. Ya, yang akan kita utamakan di sini adalah pertama koperasi akan kita gerakkan di sektor yang bukan hanya simpan pinjam, ya. Kan selama ini simpan pinjam dominan. Tapi simpan pinjam adalah darahnya koperasi. Tapi kita ingin menjawab tantangan lebih besar, yaitu Pak Prabowo, kita ingin berswasembada pangan. Dan itu harus dilakukan dengan menghidupkan koperasi-koperasi sektor real, terutama di sektor pertanian, ya. Selama ini kan Induk KUD masih tidur gitu kan. Nah, kita akan bangkitkan, apalagi Pak Prabowo adalah ketua penasehat Induk KUD. Saya kira ini akan sangat kuat. Pak Peri Yuliantono juga sekretaris Induk KUD. Mudah-mudahan dari koperasi-koperasi Indonesia ini bisa diangkat regenerasi. Jangan Induk KUD yang dulu, udah pada tua-tua, yang baru-baru nih anak-anak muda, tetapi dengan format KUD yang baru. Itu yang akan kita kerjakan.
Ya, Permen Kop 8 itu isinya memang sangat bertentangan dengan bisnis-bisnis koperasi yang ada. Misalkan begini, koperasi yang sudah mempunyai aset lebih dari 15 miliar disuruh bikin KSP, itu ngawur. Nah, misalkan ada koperasi yang bergerak di bidang konsumsi, dia nggak punya pengalaman di simpan pinjam. Simpan pinjam itu kan bicara perbankan, dalam bentuk lain ya, keuangan. Mabuk mereka. Nah, tetapi kemudian daerah mengejar-ngejar mereka. Dinas-dinas koperasi di provinsi maupun di kabupaten, karena mereka juga nggak paham, koperasi dipaksa harus membuat KSP. Ah, itu satu. Kemudian ada lagi yang lebih konyol lagi, untuk membuka cabang, ya sebuah koperasi yang ingin membuka cabang mesti punya 2,5 miliar. Oh, koperasi 2,5 miliar, duit siapa? Gede banget coy. Untuk mendirikan koperasi kan bukan modalnya, orangnya. Berapa banyak orangnya, uangnya kumpulin. Bukan kumpulin uangnya orangnya nomor sekian, enggak. Koperasi kumpulan orang, bukan modal. Siapa kita? Peluang! Gagasan dan